A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini marilah kita belajar kupas tuntas contoh hukum bacaan ilmu tajwid di dalam surat Al-Qadr. Sebelumnya mari kita membacanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Setelah kita membacanya, mari kita mencarinya contoh hukum bacaan ilmu tajwid di dalam surat Al-Qadr. Pada ayat pertama, nah ini kita menemukan ada mad wajib munfasil, mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Kemudian nah ini ada ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan zain. Kemudian hufi, nah ini namanya mad tabi'i karena ada kasroh diikuti dengan ya. Lailatul qadr, nah ini ada alnya ini al-qamariyah karena ada al bertemu dengan qaf. Lalu qadr, nah ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Kemudian ini ada roknya ini namanya rok tafhim karena ada rok yang didahului huruf mati yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Lalu nah ini namanya mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Kemudian ini namanya mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Lailatul qadr, nah ini alnya ini namanya al-qamariyah karena ada al bertemu dengan qaf. Dalnya ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Roknya ini namanya rok tafhim karena ada huruf rok yang sebelumnya ada rok yang didahului dengan huruf mati yang sebelumnya ada fathah yang dibaca waqaf. Lalu ayat ketiga, Lailatul qadri ini juga sama, alnya al-qamariyah karena ada al bertemu dengan qaf. Lalu dalnya ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Roknya ini namanya rok tafhim karena ada rok yang didahului huruf mati yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Lalu khairum min, nah ini rok ini namanya idgham, ini namanya nah ini ada nun sukun bertemu mim namanya idgham bihunnah karena ada tanwin bertemu dengan mim. Lalu min ini namanya idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan alif. Alfi syahr, nah ini roknya ini namanya rok tafhim karena ada rok yang didahului huruf mati yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Lalu pada ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruh, nah ini asamsiyah karena ada al bertemu dengan ro. Lalu ru ini juga namanya mad tabi'i karena ada dhammah diikuti dengan wawu. Kemudian roknya ini rok tafhim karena rok
berharokat duma. Fiha, fi ini namanya mad tabi'i karena ada kasroh diikuti dengan ya. Hanya ini juga mad tabi'i karena ada alif diikuti mohon maaf karena ada fathah diikuti dengan alif. Bi'id ni robbi. Nah, ini ro-nya ini namanya ro tafhim karena ro berharokat fathah. Ini namanya idgham mimi karena ada mim sukun bertemu dengan mim. Mingko ini namanya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan kaf. Lalu kulli amr. Nah, ini ro-nya ini namanya ro tafhim karena ada ro yang didahului huruf mati yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Lalu salamun hi. Nah, ini namanya idhar halqi karena ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha. Hatta mat. Nah, ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Kemudian mata lail fajar. Nah, ini alnya ini namanya al qamariyah karena ada al bertemu dengan fa. Kemudian jimnya ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Al fajr. Nah, ini ro-nya ini namanya ro tafhim karena ada ro didahului huruf mati yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya marilah kita membaca sholawat bil qulub terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.